Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Deviona dari kelas PGMI 4E. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengajar sesuai dengan RPP yang sudah saya buat sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap semua? Kali ini kita belajarnya daring ya. Baiklah, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Atau siapa yang belum masuk di via Zoom-nya? Masela, Bu. Ibu absen dulu ya kalau gitu. Matiin jadi suara. Alina, Hadir, Bu. Bella, Hadir, Bu. Dimas. Oh, Dimas nggak hadir ya? Atau belum masuk? Belum masuk, Bu. Ya udah nanti aja. Marcella, Hadir, Bu. Lisa Guspina. Hadir, Bu. Oh, ini nampaknya udah masuk semua ya. Nanti Ibu absen lagi lah. Ya udah kalau gitu kita langsung mulai ya ke pembahasannya. Hari ini kita belajar tentang rukun iman yang kedua. Siapa yang tahu rukun iman yang kedua itu apa? Belum tahu? Ya Belum, Bu. udah, jadi rukun iman yang kedua itu adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ada yang tahu nggak apa itu beriman kepada malaikat Allah? Coba siapa yang tahu? Masela, Bu. Coba jelaskan siapa yang tahu? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Jadi, Ibu aja yang jelaskan ya. Jadi pengertian iman kepada malaikat Allah adalah mengimani keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada malaikat juga berarti mengimani tugas dan amalan yang diberikan Allah kepada malaikat. Malaikat itu sendiri adalah bentuk jamak dari kita malakun yang artinya pengutusan. Dalam Islam disebutkan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat adalah satu-satunya makhluk yang paling taat kepada Allah. Dan pengertian iman kepada malaikat adalah meyakini jika malaikat itu ada yang senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk manusia. Jadi hati-hati ya, siapa yang berbuat buruk itu akan dicatat oleh malaikat. Nah, jadi di sini siapa yang tahu jumlah malaikat wajib yang wajib kita imani? Coba Saya, sebutkan. Bu. Coba sebutkan. Lisa, Ah, coba jelaskan, sebutkan. saya, Bu, mau mencoba menjawab. Iya, coba Marcella, silakan. Ayo sebutkan. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Mungkar, Nangkir, Rokib, Atib, Israfil, Israel. Nah, jadi malaikat yang wajib kita imani itu ada 10. Itu harus dihafal ya anak-anak. Baik, Bu. Nah, jadi ada beberapa perbedaan malaikat dengan syaiton. Siapa yang tahu? Syaitan jahat, Bu. Kalau malaikat? Baik. Oh, gitu. Jadi sebenarnya beberapa perbedaan malaikat dengan syaiton itu ada beberapa. Ibu sebutkan ya, Ibu coba jelaskan. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya, sedangkan syaiton Allah ciptakan dari api. Dan perbedaan yang kedua, malaikat memiliki akal dan tidak memiliki nafsu, sedangkan syaiton memiliki nafsu tetapi tidak memiliki akal. Dan perbedaan yang ketiga adalah malaikat selalu beribadah kepada Allah, sedangkan iblis selalu membangkang kepada Allah. Malaikat selalu memohon ampunan kepada Allah untuk orang yang beriman, sedangkan syaitan selalu menggoda manusia agar bermaksiat kepada Allah. Dan
Yang terakhir ada malaikat tidak pernah sombong, sedangkan iblis selalu sombong kepada Allah. Jadi kita selaku manusia harus meniru perilaku malaikat agar tidak sombong kepada sesama. Jika kita memiliki sifat yang sombong, maka itu bisa disebut sifat syaiton. Ngerti anak-anak? Ngerti, Bu. Nah, terus ada yang ditanyakan tidak? Coba, siapa yang mau bertanya sama Ibu? Ibu, tugas-tugas malaikat itu apa aja? Nah, jadi ada yang bertanya, tugas malaikat itu yang pertama tugas malaikat Jibril ya. Iya, Bu. Tugasnya menyampaikan wahyu Allah, kepada Nabi. Terus melalui Nabi baru disampaikan lagi kepada kita manusia. Setelah itu tugas malaikat Mikail memberikan rizki kepada makhluk ciptaan Allah. Nah, jadi kita melalui rizki itu dari Allah disampaikan kepada malaikat Mikail, barulah disampaikan kepada kita. Setelah itu malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala di hari kiamat dan hari kebangkitan. Setelah itu tugas malaikat Israel adalah mencabut nyawa manusia. Setelah itu malaikat Mungkar tugasnya menanyai orang di dalam kubur yang berbuat keburukan. Terus ada malaikat Nakir, tugasnya menanyai orang di dalam kubur yang berbuat kebaikan. Setelah itu ada malaikat Raqib, tugasnya mencatat amal baik manusia selama hidup. Dan malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia selama hidup. Jadi setiap kelakuan baik dan buruk kita itu pasti dicatat oleh malaikat. Setelah itu ada malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Dan malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Ngerti anak-anak? Ngerti, Bu. Nah, jadi coba siapa yang bisa menjelaskan lagi pengertian dari beriman kepada malaikat Allah? Nanti Ibu kasih poin. Siapa yang bisa? Coba siapa yang bisa? Apa, Bu, ulangi? Siapa yang bisa menjelaskan lagi pengertian dari beriman kepada malaikat Allah? Coba. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Lupa, Bu. Nah, ya udah kalau gitu nggak ada yang dapat poin ya. Ya. Untuk tugas di rumah nih, buatlah nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Tadi kan sudah Ibu jelaskan ya, apa saja nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Jadi itu dibuat untuk tugas minggu depan. Ingat ya, dikumpul. Kita kumpul melalui via Zoom lagi ya. Nah, jadi anak-anak untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita ucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sudah, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.